Ocean Garden, resto tematik dengan cita rasa menu spesial. 12 tahun sudah resto Ocean Garden melayani dan menjadi jujukan warga Malang Raya dan para pecinta kuliner. Mengusung konsep wisata makan sehat, bersih, enak, dan nyaman. Kini Ocean Garden sudah memiliki 4 cabang, yakni Ocean Garden di Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Trunojoyo, Kota Malang. Lalu di Kota Batu dan 1 cabang lainnya di Turen, Kabupaten Malang. Tiap cabang Ocean Garden memiliki konsep dan ciri khasnya sendiri-sendiri. Inovasi menu dengan tetap mempertahankan cita rasa khas Ocean Garden serta upgrade layanan menjadi kunci penting resto ini. Ocean Garden juga menghadirkan inovasi layanan paket pernikahan dengan standar new normal dengan harga super hemat yang telah di-launching bulan Maret lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya mewakili teman-teman dari Ocean Garden menyampaikan terima kasih atas kepercayaannya, kebersamaannya yang selalu setia untuk mengadakan makan bersama keluarga, rekanan, dan acara arisan, acara pernikahan di Ocean Garden. Alhamdulillah Ocean Garden sekarang terus berkembang melayani semua kebutuhan akan makanan dan minuman dari warga Malang Raya, sehingga dengan mutu murah memuaskan kami siap melayani Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dream is the reason why we develop. Motivation to grow up so fast. To be care about what happened around us. To solve the problem. To be the winner. So in the end, we are together on top. Selamat siang sahabat Radar Malang TV, bersama saya Mas Harto. Di sini sebagai host. Kali ini kita bertemu di podcast Digitek Kampus 2021. Bersama saya sudah hadir tamu yang masih muda sekali. Dia adalah Aiko Nur Hanifah. Aiko adalah Ketua Jurnalistik SMA Taman Madya Malang. Gimana kabarnya Aiko? Alhamdulillah baik. Kali ini kita akan membahas tentang dunia jurnalistik di sekolah seperti apa. Kegiatannya untuk pandemi ini ada daring lewat Zoom. Untuk masih ini ya lewat Zoom aja sih Pak, belum tatap muka. Oke. Aiko, selama pandemi ini sekolah gimana? Terus kelas berapa aja? Itu awal pandemi itu kita masih daring ya, tapi kita sudah tatap muka dari 2 bulan yang lalu. Ini sudah jalan 2 bulan, sekarang libur akhir semester. Oh, libur.
Kalau kamu sendiri lebih suka daring atau luring? Luring. Apa alasannya? Karena pelajarannya kita lebih dapat materinya daripada kalau daring itu kurang gitu loh Pak, kayak materinya tuh lebih sedikit, Materi lebih sedikit. nggak gampang masuk gitu. Nggak gampang masuk. Oke. Selain kesibukan sekolah, ada kesibukan lain nggak? Saat ini saya ikut HIMO sama forumnya Kota Malang, perkumpulan OSIS SMA SMK. Terus kemarin terakhir ada wawancara juga online. Hobinya apa Mbak Aiko? Hobinya sebenarnya berenang, tapi karena pandemi jadi nggak bisa berenang Takut. Karena takut ya? Iya. Oh ya. Nah, tema kita hari ini kan jurnalistik. Katanya kamu ketua jurnalistik. Betul apa enggak ini? Iya, betul. Oh. Sudah berapa lama aktif di ekskul jurnalistik di SMA Taman Madya? Dari awal 2019, awal masuk kelas 10. 2019 awal masuk kelas 10 gitu ya? Iya. Kenapa kamu kok jadi terjun ke jurnalistik? Apakah suka menulis atau gimana? Saya tertarik dengan fotografi. Jadi saya ikut jurnalistik. Menurut saya kita bisa belajar gitu di jurnalistik, kayak ada pembelajaran fotografi, videografi, wawancara. Jadi ada fotografi, videografi, ada wawancara gitu ya? Iya. Itu salah satu yang Aiko senangi gitu ya? Iya. Oh gitu. Banyak orang terutama anak muda sekarang malas menulis. Kalau kamu gimana? Apakah senang menulis atau gimana? Lebih suka membaca sih daripada menulis. Menulis juga suka, tapi lebih ke membacanya. Lebih ke membacanya gitu ya? Iya. Kalau misalnya apa ya? Membacanya apa itu? Buku apa? Kayak buku cerita. Oh, buku cerita gitu ya? Novel-novel. Novel-novel gitu ya? Oke, sebelum kita lanjutkan, kita lihat pesan-pesan berikut ini.
Kita kembali lagi di podcast Radar Malang TV, masih bersama saya Mas Harto dan Aiko. Ekskul jurnalistik di masa pandemi gini, kira-kira apa yang dilakukan ya, selain maksudnya pas pada waktu pandemi ini untuk ekskul jurnalistiknya? Terakhir kita ada tanggal 8 Februari kemarin ada Zoom, itu tentang pembahasan buku. Oh, tentang pembahasan buku. Iya. Begitu. Buku apa itu? Buku Ki Hajar Dewantara. Oh, Ki Hajar Dewantara. Iya. Oh, ya. Oke. Katanya kamu juga aktif mengelola Instagram sekolah. Terus apa yang dilakukan ketika untuk Instagram itu? Apakah misalnya setelah liputan itu diupload di Instagram atau gimana? Ya, kita juga mengupload poster hari-hari nasional. Setiap hari nasional kita posting poster itu, kita ngedit sendiri, posting sendiri. Terus juga ada kegiatan-kegiatan sekolah, kita juga terlibat. Gitu. Berarti pernah liputan narasumber ya? Liputan narasumber untuk melatih kemampuan reportase tentunya ya? Iya. Hasil liputan diunggah di media jurnalistik. Iya. Ya. Itu yang tadi itu Instagram atau ada yang lainnya? Ada, YouTube juga ada. YouTube juga ada. Iya. Kira-kira kalau misalnya selain itu diunggah di mana sih? Aku misalnya buat mading atau mau buat majalah atau gimana? Kalau mading, kita ada mading sekolah, kita isi dengan karya-karya anak-anak SMA Taman Madya sendiri, berupa puisi ataupun cerpen ataupun gambar-gambar yang lain. Terus juga ada pengumuman. Kalau untuk yang satunya itu tadi, Majalah? ya majalah, kita dulu sempat pas 2019 itu kita ada omongan majalah sekolah, tapi karena ada pandemi jadi masih terpotong. break dulu ya? Iya. Tapi insya Allah itu realisasinya mungkin tahun ajaran baru mungkin ada Iya. terrealisasikan gitu ya? Ada. Oh gitu. Oke. Berapa anggota tim jurnalistik Taman Madya gitu, yang sampai sekarang maksudnya walaupun pandemi tetap aktif, entah itu melakukan reportase dan lain sebagainya, berapa jumlahnya? Sekitar 10 orang lebih. 10 orang? Iya. Itu tugasnya apa saja itu? Kita bagi ya. Mm-hmm. Ada yang bikin poster, ada yang posting. Karena kita kan masih pandemi, jadi kita aktifnya lebih di Instagram aja. Oh, Instagram gitu? Iya. Belum ke yang lainnya gitu ya? Belum, karena masih pandemi. Kalau tiap hari itu ada kegiatan apa enggak? Untuk pandemi ini enggak. Oh, enggak ada? Biasanya kalau sebelum pandemi ada, kita tiap minggu. Tiap minggu? Apa Iya. itu? Kita bikin mading, terus belajar fotografer, videografer, Oh gitu. terus juga wawancara juga. Oh gitu. Oh ya. Pernah ikut pelatihan jurnalistik? Pernah. Oh, kapan itu? Waktu kelas 10 ya, sebelum pandemi itu di sekolah. Waktu diklat juga. Gitu. Berarti awal masuk ada diklat untuk anggota? Iya. Oh begitu. Pernah dapat prestasi nggak? Maksudnya setelah membuat diklat itu pernah ikut lomba terus berprestasi gitu, pernah? Kalau lomba kita ikut aja ya, kayak misalnya ada lomba puisi atau fotografer, kita ikut aja gitu. Gitu, oke. Berarti beberapa pernah lomba, pernah diikuti gitu ya? Nah, Oh gitu. Kira-kira kalau misalnya liputan, itu liputan yang paling menarik atau paling seru itu apa? liputan tamu. Oh, dari tamu. luar, iya, terus datang ke sekolah gitu. Pengalaman liputan apa? Tamu apa? Maksudnya apakah sejarawan ataukah politisi ataukah Ada guru? sejarawan Apa itu? Yang sejarah yang gimana? Bisa diceritakan? dari luar ya, dari luar sekolah. Itu beliaunya datang,
terus juga mengajarkan, tapi nggak ke jurnalistik aja, tapi ke semua. Oh gitu, ke semua gitu ya? Iya, ke semua siswa. Gitu. Kira-kira selama belajar jurnalistik itu pernah mengalami hambatan nggak? Maksudnya apakah, waduh, kok sulit ya? Itu pernah mengalami hambatan semacam itu nggak? Ada pastinya. Apa bisa diceritakan itu apa? Itu kayak kita bikin videografi, tapi kitanya tuh kan ngevlog ya, kitanya tuh nggak pede, jadi kayak, duh, ya apa ya supaya pede itu gimana gitu. Berarti kurang pede gitu ya? Iya. Oh gitu, oke. Berarti itu hambatannya itu aja. Selain itu ada hambatan yang lain? Selebihnya sih kayaknya nggak ada ya. Gitu. Yang selama itu membimbing jurnalistik siapa ya? Maksudnya dari awal sampai misalnya kayak mau upload ke Instagram itu ada yang membimbing? Ada. Pak siapa atau Ibu siapa? Pak Oni. Pak Oni. Iya. Oh, sebagai pembimbing jurnalistik gitu ya. Iya. Gitu. Menurut kamu perlu nggak anak sekarang itu belajar tentang jurnalistik? Perlu. Oh, untuk apa itu? Kan jurnalistik itu nggak hanya fotografer, videografer ataupun wawancara ya. Itu juga ada menulis ataupun membaca. Kita juga bisa meningkatkan tingkat baca kita lewat jurnalistik, ataupun kalau yang suka menulis bisa diluangkan waktunya untuk menulis apapun itu. Ya. Ada rencana liputan apa nih yang terdekat? Maksudnya dalam waktu-waktu dekat ini. Kayak kemarin kan biasanya ada hari besar gitu katanya ya. Iya. Terus kalau sekarang itu kira-kira ada yang paling dekat apa? Maksudnya apakah hari besar juga diliput nanti setelah ini kan Juni. Kira-kira habis Juni ini ada liputan yang menarik untuk diliput? Tetap hari-hari besar ya, karena kondisinya masih Iya gitu pandemi ya? Masih gitu. pandemi gitu. Kecuali kalau sudah nggak pandemi mungkin bisa keluar. Gitu. Sebagai ketua ekskul, kamu punya program kerja apa saja? Untuk tahun ajaran baru mungkin itu majalah sekolah. Terus juga kita belajar videografi, fotografi, wawancara. Kita praktek di sekolah. Praktek di sekolah ya? Iya. Gitu. Kalau masa jabatannya aja berapa lama masa jabatan ketua jurnalistik ini? Naik tahun 2020 ya, karena naik kelas 11. Jadi ada rekrutmen yang baru. Enggak, maksudnya masa jabatannya itu berapa tahun sebagai 1 ketua? tahun. Oh, 1 tahun aja ya? Iya. Susah enggak buat jadi ketua itu? Susah gampang ya. Susah gampang. Iya. Gimana pengalaman jadi ketua itu bisa diceritakan? Ya, itu susahnya itu kayak bagi kerjaannya gitu loh, kelompoknya kamu bikin ini. Kadang kan anaknya yang susah diatur gitu ya, kamu bikin ini, kadang dia nggak mau atau nggak bisa. Kitanya ya harus ngajarin. Senengnya ya bisa bareng-bareng gitu. Gitu. Ngobrol tentang jurnalistik kan ada banyak teknik di jurnalistik. Susah nggak belajarnya? Awal-awal karena nggak tahu susah ya, tapi kita tiap minggunya belajar, ada pelatihan, jadi sedikit demi sedikit kita bisa. Bisa gitu ya? Iya. Baik kayak misalnya membuat caption di Instagram, Iya. itu wis sesuai dengan standar misalnya 5W 1H-nya itu Iya. sudah bisa gitu. Sejauh apa sekolah mendukung tim jurnalistik? Sekolah mendukung jurnalistik itu sejauh kayak kita lomba gitu, kita didukung terus kayak Gitu. ayo kamu ikut, boleh kau ikut ini. Lomba apa maksudnya yang sampean ingat itu lomba apa yang pernah didukung oleh sekolahan? Ada fotografi, terus kayak bikin vlog, terus puisi kayak gitu. Oh gitu. Tingkat apa itu yang kalau yang sama fotografi sama vlog itu? Tingkat
sekolah. Tingkat sekolah ya. Iya. Berarti antar kelas gitu ya. Iya. Gitu. Nah, pernah nggak belajar lewat YouTube terus cara ini gitu, tutorial gitu pernah? Pernah Apa itu? tutorial bikin video. Tutorial bukan video. Iya. Terus bisa itu. Bisa pertamanya kayak nggak bisa gitu, kok susah ya. Akhirnya kita belajar sedikit-sedikit gitu. Oh begitu. Oke. Bersama saya Mas Harto dan Mbak Eko, kita ikuti pesan-pesan berikut. Ocean Garden, resto tematik dengan cita rasa menu spesial. 12 tahun sudah Resto Ocean Garden melayani dan menjadi jujukan warga Malang Raya dan para pecinta kuliner. Mengusung konsep wisata makan sehat, bersih, enak, dan nyaman, kini Ocean Garden sudah memiliki 4 cabang, yakni Ocean Garden di Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Trunojoyo, Kota Malang, lalu di Kota Batu dan 1 cabang lainnya di Turen, Kabupaten Malang. Tiap cabang Ocean Garden memiliki konsep dan ciri khasnya sendiri-sendiri. Inovasi menu dengan tetap mempertahankan cita rasa khas Ocean Garden serta upgrade layanan menjadi kunci penting resto ini. Ocean Garden juga menghadirkan inovasi layanan paket pernikahan dengan standar new normal dengan harga super hemat yang telah di-launching bulan Maret lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya mewakili teman-teman dari Ocean Garden menyampaikan terima kasih atas kepercayaannya, kebersamaannya yang selalu setia untuk mengadakan makan bersama keluarga, rekanan, dan acara arisan, acara pernikahan di Ocean Garden. Alhamdulillah Ocean Garden sekarang terus berkembang, melayani semua kebutuhan akan makanan dan minuman dari warga Malang Raya, sehingga dengan mutu murah memuaskan kami siap melayani Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bersama saya kembali lagi di podcast Radar Malang TV. Masih bersama saya Mas Harto dan di samping saya ini Mbak Aiko. Mbak Aiko, katanya kamu pernah jadi pembicara. Pembicara apa itu? Iya, saya pernah menjadi pembicara tentang buku yang menceritakan Ki Hajar Dewantara. Bisa diceritakan? Saya menjadi narasumber. Itu ada juga tamu dari sejarawan, ada narasumber-narasumber yang lain juga. Itu kita bacanya cuma sekilas ya, karena waktunya cukup mepet. Jadi saya cuma baca sekilas, terus saya menyimpulkan buku-buku itu. Gimana ceritanya kamu kok bisa jadi pembicara? Awal mulanya kok, ternyata kamu bisa jadi pembicara itu loh, awal mula. Ada acara ya itu karena memperingati tanggal 8 Februari kalau nggak salah. Itu ditawari sama pembina saya, sama Pak Oni,
mau nggak ngisi acara. Saya bilang mau gitu. Gitu. Iya. Oh, apa namanya? Jadi itu murni apa dari Pak Oni gitu. Maksudnya, oh karena kamu punya kemampuan terus akhirnya disuruh untuk menjadi pembicara gitu. Iya. Oh gitu. Selain kamu yang menjadi pembicara siapa ya? Ada dari narasumber lain, ada sejarawan, terus ada narasumber lain. Kamu sebagai apa di situ? Apa bahas juga tentang sejarahnya Ki Hajar Dewantara itu atau gimana? Enggak, saya cuma dari buku itu saya menyimpulkan bahwa Ki Hajar Dewantara itu perjuangannya bagaimana untuk membangun sekolah untuk negaranya. Gitu. Kesimpulannya apa dari buku itu? Apakah Ki Hajar Dewantara itu memberikan contoh tentang dunia pendidikan atau gimana? Ya, Ki Hajar Dewantara memberikan contoh tentang dunia pendidikan. Beliau berjuang untuk mendirikan sekolah, bagaimana Indonesia bisa sekolah walaupun pada saat itu masanya penjajahan ya. Ada rencana apa ke depan untuk ekskul jurnalistik sekolah? Rencananya untuk tahun ajaran baru kita bikin majalah sekolah yang dulu sempat diomongkan tapi karena pandemi jadi tidak terlaksana. Terus kita juga ya itu tiap minggunya kita kan juga belajar. Sudah punya gambaran nggak? Maksudnya majalah itu mau dibuat kapan, terus nanti diisi dengan tema-tema apa saja, terus tim redaksinya itu siapa saja, kira-kira sudah disiapkan itu semua? Sudah, kita rekrutmen dulu, habis itu kita untuk menyicil ya majalahnya itu isinya kegiatan sekolah, karya-karya siswa. Oh itu, terus itu kan sudah apa namanya bentuk rencana. Terus selain itu rencana yang disiapkan apa saja selain itu? Kita bikin mading ya, karena saat pandemi ini mading tidak terlaksana karena pandemi, jadi kan kita di rumah ya. Untuk tahun ajaran baru mungkin ada mading juga. Selama pandemi kalian saling berkomunikasi nggak? Maksudnya terkait tadi apa namanya jurnalistik, Ya, apa saja yang dibicarakan? tentang kegiatan-kegiatan yang akan kita agendakan untuk kedepannya, mau ada acara apa atau kita mau belajar apa. Itu sudah ada komunikasi, Ya, termasuk yang tadi mau membuat majalah itu ya? Ya, Itu sudah ada bagian-bagian atau oh kamu sebagai penulis, sebagai editor atau apa sudah ada anunya ya? belum. Untuk itu kita rekrutmen dulu Oh, untuk rekrutmen. tahun ajaran baru. Oh, maksudnya rekrutmen itu rekrutmen awal itu kayak tadi yang sampean bilang itu ya, Ya. diklat itu ya? Iya, Oh gitu. Kalian nggak pengen bikin podcast ya kalau di sekolah gitu? pengen. Sudah pernah dilaksanakan? Belum. Kendalanya apa itu kok belum sampai dilaksanakan itu? Karena mungkin kita lebih fokusnya tuh ke wawancara ya, kayak wawancara tamu atau ada lomba yang adakan sekolah kayak gitu. Nggak pengen buat tema-tema yang ringan gitu, maksudnya kayak sekarang itu lagi apa namanya kayak semacam tentang apa budaya atau tentang hal-hal sing lagi terkenal sekarang, itu nggak pengen maksudnya dibicarakan antar temen aja sekolah gitu loh. Pengen tapi belum ada agenda ke sana gitu. Karena kita dari awal kita sudah mengagendakan majalah sekolah. Oke, sahabat Radar Malang TV, kita sudah di ujung podcast. Terima kasih Mbak Aiko ya, sudah datang di Radar Malang TV ini. Sebelum podcast ini disudahi, buat para orang tua yang masih bingung cari sekolah buat putra-putrinya, datang langsung ke sekolah Taman Madya, Jalan Serayu Utara nomor 14, atau bisa melalui website
tmmalang.sch.id. Itu di bawah sini bisa dilihat. Terima kasih sudah menyimak podcast ini. Sampai jumpa di lain waktu.